Menurut pendapat Heri Widyastono dan sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, pendidikan inklusi ini terdiri dari 5 landasan, yakni landasan filosofis, yuridis, empiris, pedagogis, dan religius. Namun, selain dari 5 landasan tersebut, psikologi juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi ini terdiri dari 6 landasan, yakni landasan filosofis, yuridis, empiris, pedagogis, religius, dan psikologi. Landasan utama filosofis dalam penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sendiri dibangun atas fondasi yang lebih mendasar, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun terdapat keberagaman etnik, adat istiadat, keyakinan, namun semua hal tersebut dapat bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pada Bhinneka Tunggal Ika, landasan filosofis juga dapat dijelaskan berdasarkan pandangan agama dan juga pandangan universal. Landasan yuridis berfungsi untuk memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusi, serta merupakan bagian penting dalam menunjang kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Landasan yuridis ini dapat dijelaskan secara nasional dan internasional. Secara nasional, landasan yuridis terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang Perlindungan Anak, serta masih banyak lagi. Sedangkan secara internasional, landasan yuridis ini dapat dijelaskan pada Deklarasi Bukit Tinggi pada tahun 2005, yang mana menghasilkan 3 keputusan penting. Landasan pedagogis telah tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan melalui jaminan undang-undang tersebut, pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus semakin berkembang, serta terlaksana sesuai dengan rencana awal yang ingin membimbing anak berkebutuhan khusus menjadi manusia potensial dan bertanggung jawab, tangguh, dan menghadapi segala tantangan hidup di masa depannya, serta menjadikan individu yang mampu menghargai perbedaan. Pendidikan inklusif di Indonesia ternyata tidak hanya dilandasi oleh landasan filosofis yang merupakan cerminan dari bentuk kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus, namun juga dilandasi oleh landasan religius. Seperti dalam ajaran agama Islam, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Seperti pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 61, yang artinya tiada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri. Maka bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu. Dalam ayat tersebut menyiratkan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan kondisi, keadaan, dan kemampuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat jelas sebagai ciptaannya, setiap manusia harus menerima apa adanya perbedaan sebagai anugerah yang Maha Pencipta. Serta ada juga yang tersurat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan
seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah yang zalim. Dari ayat di atas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Oleh karena itu dilarang untuk saling mencela manusia lainnya. Kita harus selalu berbuat baik dan saling membantu kepada sesama, karena kita sebagai manusia juga memerlukan bantuan dari orang lain, seperti menuntut dan memperbolehkan ilmu sangat penting. Oleh karena itu, setiap yang memiliki ilmu maka haruslah memberikan dan mengajarkan kepada orang lain, dan tidak terkecuali bagi yang berstatus tidak mampu atau yang memiliki kebutuhan khusus. Secara etimologis, istilah psikologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fisik yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dan mereka juga harus diberi kesempatan untuk berkumpul dengan teman sebayanya. Landasan empiris merupakan pengalaman dan hasil dari penelitian tentang sekolah inklusi yang banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 1980. Namun penelitian berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan siswa yang berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Oleh karena itu, penempatan yang efektif bagi siswa yang berkelainan harus didasarkan hasil identifikasi dan asesmen, agar pendidikan khusus secara segregatif hanya terbatas sesuai dengan hasil identifikasi yang tepat. Beberapa pakar pendidikan khusus mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan siswa yang berkelainan secara tepat karena karakteristik mereka yang sangat heterogen. Menurut Kalberg, Conrad, dan Kenneth pada tahun 1980 yang telah melakukan meta-analisis terhadap 50 orang siswa, hasil risetnya menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial bagi siswa yang berkelainan dan teman sebayanya. Adapun landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, 2. Yaitu Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, yang ketiga yaitu Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990, yang keempat yaitu Resolusi PBB nomor 48/96 pada tahun 1993, yang kelima yaitu Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi pada tahun 1994, yang keenam yaitu Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua pada tahun 2000, yang ketujuh yaitu Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Yang kedelapan yaitu Rekomendasi Bukit Tinggi pada tahun 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang kami sampaikan yaitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Oleh karena itu, pendidikan inklusi muncul sebagai suatu layanan pendidikan program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, di mana penyelenggaraannya dengan cara memadukan anak-anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus bersama anak-anak normal lainnya. Adapun landasan dari pendidikan inklusif yaitu terdiri dari beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogik, landasan religius, landasan psikologis, dan landasan empiris. Yang mana dari landasan-landasan tersebut merupakan sebuah kebijakan pendidikan agar dapat menyelenggarakan sekolah inklusif yang harus terus-menerus dikembangkan demi memberikan ruang gerak, ruang belajar, terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus agar tidak dipandang hanya sebelah mata.